masuk akal. Kalau kita dengan dana 5.000 aja bisa nggak kita pergi haji? Pasti jawabannya sangat mustahil kalau kita pergi haji itu dengan uang hanya 5.000 satu hari. Nah, tapi kan nanti di tengah-tengah jalan Allah akan memberikan hidayah, memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Tiba-tiba ada orang yang ngajak saya, Gus, ayo kita pergi haji, ayo ini. Manfaat puasa Senin Kamis ya, kita tidak usah membahas Senin Kamisnya, kita bahas masalah puasa. Zaman dulu itu Gusti Allah itu menciptakan yang namanya akal. Diciptakan akal sama Gusti Allah. Begitu diciptakan akal, Gusti Allah nanya, wahai akal, siapa saya? Loh, engkau ya Tuhan, aku adalah hambamu. Nah, karena engkau mengakui saya, maka masuklah engkau ke dalam tubuh manusia. Masuk. Begitu diciptakan nafsu, wayel-yelan, wahai nafsu, siapa engkau, siapa saya? Loh, engkau adalah engkau, saya adalah saya. Loh, kamu gak ngakuin saya? Loh, emang siapa lu, siapa gue? Kata nafsu kan. Kalau kamu nggak mengakui saya, maka kamu masuk ke dalam ruangan yang sangat panas selama 1.000 tahun. Masuklah nafsu ini ke dalam ruangan 1.000 tahun. Begitu udah 1.000 tahun dibebaskan sama Allah, ditanya lagi, wahai, waalaikumsalam, begitu ini dibebaskan lagi, wahai nafsu, siapa engkau, siapa saya? Engkau adalah engkau, aku adalah aku, emang siapa lu, siapa gue? Kata nafsu kan. Loh, masih gak ngakuin saya? Masuk kamu ke dalam ruangan yang sangat dingin selama 1.000 tahun. Masuk, begitu masuk dibangkitkan kembali, ditanya lagi kan, wahai nafsu, siapa engkau, siapa saya? Engkau adalah engkau, saya adalah saya. Loh, masih nggak ngakuin? Masuk lagi. Begitu masuk kamu ke dalam ruangan yang tidak ada makanan selama 1.000 tahun. Nah, jadi akhirnya nafsu itu masuk ke dalam ruangan, nggak ada makanan, nggak ada minuman selama 1.000 tahun. Nah, begitu ditanya, dibangkitkan sama Allah kan, wahai nafsu, siapa engkau, siapa saya? Ya Allah, saya lemes, saya nggak makan selama 1.000 tahun, saya nggak minum selama 1.000 tahun, maka saya nggak kuat. Engkau adalah Engkau adalah Tuhan dan aku adalah hambamu yang sangat lemah ya Allah. Nah, karena engkau sudah mengakui saya, maka masuklah ke dalam tubuh manusia. Nah, jadi hikmah dari cerita ini, akal sedari awal itu sudah mengakui Allah, teman-teman. Cuma terkadang nafsu kita tidak mengakui Allah, tidak mengakui berkahnya, tidak mengakui keesaannya. Maka dibutuhkan, tadi kan nafsu itu bisa mengakui Allah karena kelaparan, karena kehausan. Maka kita perlu puasa untuk melatih kesabaran kita, untuk supaya kita bisa mengakui Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jadi hamba yang bersyukur. Masalah apa puasa yang bagus, terserah kita. Mau puasa Senin Kamis boleh, mau puasa Daud boleh. Kalau Senin Kamis kan Rasulullah bilang, kalau orang yang Senin Kamis itu berpuasa sama dengan dia puasa 1 pekan, artinya sama dengan puasa 1 minggu. Nah, kalau puasa sehari tidak, itu puasanya Nabi Daud. Nah, Nabi Daud kenapa puasa sehari enggak, sehari ya sehari enggak? Karena gini, Nabi Daud itu dulu sangat-sangat susah. Nabi Daud itu orang susah, karena Nabi Daud itu rajin puasa, akhirnya jadi raja. Nah, itu juga ada filosofinya, filosofi atau simbol silokanya. Karena zaman dulu orang itu kan berburu dimakan. Artinya orang itu mengejar yang namanya active income terus. Akhirnya manusia itu berpikir, gimana caranya dia ini mengedepankan passive income. Arti passive income itu kita nggak kerja tapi duit datang, rezeki datang. Nah, akhirnya yang tadinya berburu dimakan, akhirnya berburu disimpan,
berburu besok lagi dimakan, berburu lagi disimpan, berburu lagi dimakan, berburu lagi disimpan. Nah, akhirnya simpanannya itu kawin, beranak pinak, beranak pinak, beranak pinak, beranak pinak. Nah, dari situlah awal peradaban manusia, dan akhirnya manusia ini bisa bangkit, manusia ini bisa berkembang lantaran adanya passive income. Nah, boleh kita menjalankan sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, untuk kalau kita ini lagi punya hajat apa. Atau kalau memang kita ini perokok, kita perokok berat, boleh kita puasa merokok. Sehari kita ngerokok, sehari kita enggak, sehari kita merokok, sehari enggak, sehari kita merokok, sehari enggak. Nah, anggaran yang kita pakai untuk merokok kita tabung. Seumpama kita merokok satu hari ini 30.000, separuh setengah kan, sebungkus kan 20.000, setengah itu 10.000, separuh setengah kita sehari merokok. Atau memang kita merokok hanya sebungkus, berarti 20.000. Nah, 20.000 itu kita tabung. Kita tabung, besok kita ngerokok lagi, besok lagi kita tabung. Nah, dari situlah. Nah, kalau hidayah teman-teman, kan ada hidayah, terus taufik, taufik rahmat, taufik hidayah inayah. Nah, kalau hidayah teman-teman, hidayah itu adalah sesuatu yang kita niatkan, yang kita lakukan, lalu Allah memberi pertolongan, itu disebut hidayah. Nah, kita tarik lagi hidayah rezeki. Contoh, saya ini pengen pergi naik haji, saya nabung sehari 5.000, sehari 5.000, sehari 5.000, itu kan nggak masuk akal. Kalau kita dengan dana 5.000 aja bisa nggak kita pergi haji? Pasti jawabannya sangat mustahil kalau kita pergi haji itu dengan uang hanya 5.000 satu hari. Nah, tapi kan nanti di tengah-tengah jalan Allah akan memberikan hidayah, memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Tiba-tiba ada orang yang ngajak saya, Gus, ayo kita pergi haji, ayo ini. Akhirnya saya dibayarin di situ. Nah, akhirnya duit saya utuh. Nah, ada kalanya teman-teman itu menarik hidayah soal rezeki. Contoh, teman-teman ini diistiqomahkan. Allah itu tidak menyenangi sesuatu yang berlebihan, tapi hanya di awalnya saja. Allah ini lebih menyukai sesuatu yang sedikit tapi istiqomah, rutin terus-terusan. Nah, hidayah rezeki, gimana cara hidayah rezeki? Teman-teman ini fokuskan dan niatkan, istiqomahkan. Saya punya uang ini 10.000, saya pengen nabung sehari 10.000 buat beli motor Ninja atau mau buat beli mobil. Nah, itu teman-teman, nanti di tengah-tengah perjalanan itu kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Bahkan uang yang tadinya kita tabung 10.000 itu nggak bakalan kepake. Nah, itu hidayah dalam soal rezeki. Beda lagi kalau inayah kan kita nggak ngapa-ngapain, saya berdoa, saya dikasih sama Allah, inayah. Kalau